Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita mau nanya nih untuk minggu kemarin kan pernah Ustaz sampaikan masalah materi surat pribadi dan surat resmi. Ya. Kan? Yang pertama adalah bagaimana cara menulis surat pribadi yang gampang dulu nih. Bagaimana cara menulis surat pribadi? Yang pertama nih, kan ada unsur-unsurnya. Apa yang harus dilakuin? Unsurnya apa aja? Ada, ya, tanggal pembuatan atau titik mangsa, oke. Kemudian, apa? Ya betul, alamat pengirim. Contohnya, siapa? Ratu, namanya Ratu. Alamatnya di Bekasi dan lain sebagainya. Ada salam rindu dan apapun itu. Ada lagi? Oke, suratnya itu bersifat pribadi, bisa teman sebaya, keluarga dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Terakhir, ya. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa balas surat aku lagi ya, seperti itu. Oke, paham ya? Untuk surat resmi, ada yang tahu surat resmi? Kop surat dan oke. Perihal Ya. akhirat, terus ada dia salam pembuka, terus isinya, terus salam penutup, Oke. pengirimnya, tanda tangan. Oke. Sip. Nah, sebelum Ustaz mulai materi surat pribadi dan surat dinas, Ustaz mau ada game dulu. Gamenya ice breaking nih, ice breaking. Sekarang kalian berdiri, kemudian berpasangan. Nah, itu yang kalau satu pasangan, satu satu. Nah, itu ada dua, itu bisa bebas. Berpasangan. Atau gini aja deh. Berpasangan, kamu boleh ke sana. Kamu boleh ke sana. Nah, permainannya adalah fokus. Permainannya adalah kalian ganjil genap, ganjil genap. Nah, yang pertama kalau yang kanan adalah genap, yang kiri adalah ganjil. Nah, paham ya? Yang kanan adalah genap, yang kiri adalah ganjil. Caranya adalah pertama, siap tangan kalian seperti salaman tapi nggak bersentuhan. Tangannya seperti salaman tapi nggak bersentuhan seperti ini. Sudah. Kalau misalkan Ustaz sebut angka genap, maka yang ganjil tugasnya adalah menangkap tangan yang genap. Terusnya bebas. Bebas. Boleh, pokoknya harus tangkap. Ya. Tangannya mau nangkap gini. Oke. Ya. Ya, betul. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalkan Ustaz sebut angka ganjil, yang genap nangkap tangan yang ganjil. Dan sebaliknya seperti itu. Ya, paham ya? Oke, kita trial dulu. Kita kasih contoh. Siapkan tangannya. Yo, disiapkan tangannya. Udah siap? Siapkan tangannya. Udah siap? Ustaz sebut angka. Ustaz sebut angka. Ustaz sebut angka. 80. Paham ya? Oke, sekarang tahu kan caranya? Sekali lagi nih, contohnya lagi. Ustaz kasih contoh. Ustaz sebut angka. Ustaz sebut angka. 21.
pribadi kelas 8 Sofia aja. Gitu, lo wajib. Langsung ya, oh ya sebelum selesai kalian kayak minggu kemarin saat sebutkan nama kalian membuat gaya. Ngomong satu sebut nama Yanto. Oh gitu ya? Intinya gayanya nggak boleh sama yang lain ya, harus punya gaya sendiri. Mau. Siap ya? Ya, nggak boleh sama. Udah gampang itu udah. Oke, yang pertama Vina. Ya, F, gimana? F dong. F, I, kamu kenapa? I, M, ini gimana? Gini. N, apalah? Begini. Ya, N. Terus, lagi gimana? Lagi A. Oke. Alia. Bebas. Alia atau apalah. Kali ya. Oke, terus Alia masuk. Anisha. Terus Alsia. Oh, ikan. Oke, Alsia kemana? Lagi demo. Lagi demo. Oke. Anissa. Demos. Anissa. Oke. Terus Kalista Faunia. Kakak Kalista. Yo, coba Ustaz mau sebut nama. Kalista. Apa? Gak bisa. Apa dong? Gayanya gimana? Ini. Oh begitu. Oke. Lanjut. Hawa. Hawa. Jasmine. Jasmine. Jas. Ayo, Jasmine. Silakan Jasmine. Gayanya. Itu juga kakak tuh. Iya, iya, iya. Gimana? Oke, silakan. Jasmine. Oh, Jasmine begini. Oke. 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 Kaisa. Kaisa. Ayo, berulang. Ayo, silakan. Kaisa Hapur Nai. Ya, silakan. Oke, selanjutnya Kaira. Oke, kamu. Kaira, Kalisa, beli. Kalisa mana ya? Caca. Aku malu. Baru apa? Pengen aja. Bagus kan ya? Bagus. Ayo. Jangan lihat. Caca. Caca, silakan.
Laila. Laura. Silakan Laura. Apa aja? Sip, Laura. Kasih Laura. Oh iya, iya, Panira. Demos, oke. Sabrina, demos ya. Tamina. Terima kasih. Tara. 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 Ada nggak Tara? Iya. Oke, kayaknya ada. Oke, Tara ya. Oke, salsa. Salsa. Silakan salsa. Oke, Sania. Oke. Sania. Zalfa. Demos. Aisyah. Demikian. Ayo, kita. Oke, demos dua adalah sama Sofia. Materi ya. Sebelum materi kita baca doa sebelum kita mulai sesi Bunda sekarang ke doa. Ada yang bikin doa? Mana? Yang bikin doa? Aku. Oke, silakan. Yuk kita
didik mampu menulis gagasan, arahan, atau pesan tulis dalam bentuk surat resmi. Yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan, arahan, atau pesan tertulis dalam surat pribadi. Oke, ini peta konsepnya. Nah, surat pribadi dan surat dinas menulis seperti ini. Ada pengertiannya, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, strukturnya, kebahasan, jenis surat pribadi dan surat dinas. Kontennya adalah pengertian surat pribadi dan surat dinas, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas, fungsi surat pribadi dan surat dinas, struktur surat pribadi dan surat dinas, jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Kontennya adalah pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan jenis. Ini aktivitas pembelajarannya. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya dituliskan secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan satu bahasa yang tidak baku. Oke, untuk surat pribadi ini sifatnya apa? Resmi atau tidak resmi? Tidak resmi. Berarti dari tidak resmi ini maka bahasanya itu bahasanya baku atau tidak baku? Tidak baku. Jadi bahasanya masih sopan. Dan bahasanya bersahabat. Seperti kalau teman-teman sebaya, bahasanya ya seperti kayak teman sebaya aja. Kemudian kalau misalkan bahasanya antara anak dan orang tua, berarti kita sesuaikan dengan bahasa tersebut. Seperti itu. Intinya bahasanya masih sopan. Kemudian surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Nah, kalau misal surat resmi biasanya tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Surat resmi tujuannya untuk apa? Kan bermacam-macam tuh surat resmi. Oke, menyampaikan informasi. Ada informasi apa aja di dalamnya? Apa aja? Permohonan izin, betul, izin tempat dan lain sebagainya. Ada lagi? Bisa kalau anak OSIS tahu ya. Apa yang berpengalaman mengenai surat resmi Pak? Mengundang, oke, undangan rapat, betul. Mengundang, undangan rapat, OSIS bisa. Oke, ada lagi terakhir, kalau misalkan kamu lagi, aduh sakit nih, saya harus bikin surat nih, surat izin sakit, ya betul sekali. Paham ya? Ini indikator tujuan resmi menulis surat resmi berdasarkan sistematika penulisan surat resmi. Oke, ada yang tahu sistematika apa sih? Sistematis artinya berurutan ya. Contohnya nomor 1, 2 sampai dengan 10 itu berurutan. Satu kemudian dari abjad, abjad dari A, B, C sampai Z itu berurutan juga. Sistematis artinya berurutan. Oke. Kemudian nomor 2 pengalaman surat yang ditulis dengan mengisi bagan yang disediakan. Nanti Ustaz akan kasih bagannya. Ini ciri-cirinya. Ciri surat pribadi, surat dinas yang tadi kalian sampaikan waktu Ustaz bertanya di awal. Kemudian ini pengertian dari surat. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dahulu kala waktu belum adanya HP itu surat penyebaran tuh. Surat alat komunikasi ya, dari orang rumah ke saudara. Contohnya saudaranya ada di daerah Jogja, itu kirim surat. Waktu belum ada zamannya HP. Kalau sekarang tinggal kirim, telepon, video call dan lain sebagainya itu bisa kan. Detik itu pun kita udah hubungin yang akan dihubungi seperti itu. Kalau dulu itu nggak bisa 2 bulan atau sebulan baru bisa juga ada balasannya seperti itu. Jadi ada proses yang lama. Kemudian ini surat pribadi, di sini ada titik mangsa. Kemudian ini adalah alamat tujuan untuk sahabat kita, assalamualaikum, halo sahabatku yang jauh, apa kabar dan lain sebagainya sampai dengan ini nih yang dijelaskan lagi nih unsur-unsur surat pribadi. Ada berapa unsur-unsur surat pribadi? 6. Ada apa aja? Oke. Ya, betul. Kalau misalnya ini ada titik mangsa, tujuan surat,
salam pembuka, salam misal assalamualaikum, salam rindu dan lain sebagainya. Apa kabar? Apa kabar Pak Bu? Apa kabar sahabat Bu dan lain sebagainya? Isi suratnya. Kemudian salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ada identitas pengirim surat. Ya, jadi kalau misalnya ada tanda tangan, silakan. Jika ada tanda tangan juga nggak masalah. Jadi sifatnya nggak wajib. Yang penting ada identitas pengirim surat. Oke, lanjut. Ini surat pribadi. Cara penulisan seperti ini. Kalau misalkan nama kota, misalkan nama kota. Nama kotanya adalah Bekasi. Cara penulisan betul nggak? Kenapa salah? Huruf B-nya harus kapital. Jadi seperti ini ya. Bekasi. Oke. Kalau misalnya nama daerah, nama kota itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, nama daerah, nama letak geografis, maksudnya apa nih? Nama gunung, Gunung Papandayan, Gunung Pangrango, Gunung Rinjani dan lain sebagainya. G-nya besar, R-nya Gunung Rinjani ya. G-nya besar, gunung. Kemudian nama gunungnya juga besar. Seperti ini. Kalau Danau Toba sama Danau Toba. D-nya besar, danau, kapital maksudnya Toba, nama danaunya juga kapital. Oke. Terus itu letak geografis. Ada yang lain nggak yang besar? Nama jalan besar juga. Contohnya Jalan Kampung Sawah. J-nya kapital, nama jalannya juga kapital, K-nya Kampung Sawah. S-nya besar. Ini besar, K-nya juga besar, S-nya juga besar. Seperti ini. Ini berlaku untuk mau surat dan lain sebagainya itu harus, kalau enggak ketawa ya dengan kamu. Oke, lanjut. Alamat surat sudah. Alamat yang dituju untuk sahabatku, untuk sohibku, untuk ayah, untuk teman karibku, seperti ini. Sapaannya, kan ada sapaannya nih untuk sahabat pengenku tersayang, sahabatku, untuk karibku dan lain sebagainya. Itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian salam pembukanya seperti apa? Perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi itu salam pembukanya beda. Kalau misalnya surat resmi ada dengan hormat, assalamualaikum, kemudian salam hormat dan lain sebagainya. Ada homsiatur dan iya salam budaya dan lain sebagainya tuh. Itu bisa juga itu kalau misalnya untuk surat resmi. Kalau misalkan surat pribadi beda. Apa? Salam manis, salam kasih, salam sayang, assalamualaikum bisa. Paham ya? Intinya salamnya S-nya diawali dengan huruf kapital. Kemudian setelahnya huruf kapital juga diawali. Oke, lanjut. Isi surat seperti ini, penutup surat. Salam penutup, pengirim surat sudah. Nah, ini bagian surat resmi. Ada kepala surat atau disebut pok surat. Kemudian pembuka surat, ada pajak, ada nomor surat, lampiran, Oke, ini adalah pembuka surat ya, berisi tentang apa aja nih. Kemudian yang nomor 3, isi surat. Ada apa aja? Para pembuka, nih. Para isi, nih. Para penutup yang sini. Oke. Para penutup ada apa aja? Salam penutup, dan tembusan yang sebelah sini kadang-kadang tembusan kepala sekolah dan lain sebagainya. Bisa paling bawah. So, bagian surat resmi. Ada yang mau bertanya? Sampai sini? Tidak. Ya. Perbedaannya ya, harus diperhatikan ya perbedaannya. Surat pribadi, bentuk fisiknya seperti apa? Kemudian
ini surat dinas atau surat resmi, bentuk fisiknya seperti apa? Perbedaannya banyak kan? Sekarang Ustaz mau, kalau misalnya udah tahu nih ya, bentuk fisik surat pribadi dan surat resmi, Ustaz mau kelas ini dibagi kelompok 4 sampai 5 orang. Jadi sekarang jumlah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 17 berarti ada yang ganjil. Jadi berapa nih? Maunya? Oh 5, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Atau gimana? Ustaz yang milih per kelompok atau kalian milih? Oke, silakan diskusikan 4 sampai 5 kelompok. Ya, silakan. Karisa. Udah ditentuin? Mau gabung? Oh, silakan. Nah, kelompok 1 silakan gabung kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Kalau misalnya ada kelompok 5 silakan duduknya boleh dipisahkan. Meja, kursi harus kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2 gabung dengan kelompok 2, kelompok selanjutnya gabung dengan kelompok selanjutnya. Silakan. Meja bangku harus sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Sudah kasih waktu 2 menit. Nah, ayo kelompoknya harus meja dan kursi disesuaikan dengan kelompok-kelompoknya. Dah. Ini kelompok ini. Oh sini, silakan. Berarti mejanya di Hah? Ada yang 3. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Teman 5, mau? Oke, boleh salah satu di sini, boleh pilih. Silakan, bebas. Sip. Sudah? Sudah berkelompok? Oke. Pakai video ya. 'Jangan'. Nah, kalau misalnya tidak ada yang paham, silakan bertanya sama Ustaz. Oke?
Ustaz akan nilai juga ya buat tambahan apa namanya kreativitas. Ustaz sama Ya. nama panggilan aja kan? Hah? Nama panggilan. Oke. Tapi kalau misalnya nama panggilan Ustaz kadang-kadang bukan panggilan yang aneh-aneh ya. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Oh ya, jangan lupa bacanya harus teliti karena teksnya ada di paling belakang. Sesuaikan jawabannya ada di dalam teks. Ini. Ini di checklist ya. Ini checklist ini pola masih Ustaz ini di checklist aja kan? Ya, checklist kalau misalkan apa namanya yang bukan boleh disilang atau di strip. Sesuai dengan ini aja, apa petunjuk. Iya, yang kedua dua-duanya masih. Iya. Ini dua-duanya. Perihal tuh ya dong, kalau ada isinya gimana? Kalau penutup dua-duanya. Penutup ya. Nama dan tangan itu dua-duanya. Bukan ini nggak ada ya? Cuma ini ya? Iya deh. Oh ini kan enggak ya? Kayaknya tidak ada deh. Berarti enggak ya? Nama tanda tangan berarti ya, nama tanda tangan Ya. dua-duanya satu doang. Ya kenapa? Yang nama dan tanda tangan penulis surat. Surat resmi apa surat pribadi? Dua-duanya nggak sih? Ya. Tadi kan? Oke. Kepala, nomor surat, ada ini dinas, tanggal surat, alamat, tujuan, Dinas kan? Dinas Enggak ada. yang dinas semuanya aja, dinas semuanya. Oh berarti ini salah iya. Wah ini pasti single ya? Iya deh. Yuk, ini nama, ini namanya Iya. Apaan hubungan keluarga? Oh kerjaan. Ini di checklist. Apaan sih? Ya. Iya. Ini coy, ini nanti ini. Ada ini. Oh ini tuh. Apa tuh? Oh ini kalau Iya ini buat kita bikin. Oh iya, untuk makan. Misalkan hubungan keluarga surat pribadi doang. itu kan Untuk sapaan, kalau untuk sapaan itu contoh sapaan keluarga itu ada adik, kakak, ayah, ibu, seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang keluarga besar, paman, tante, nenek, kakek, buyut kalau masih ada. Oke. Terus kalau misalnya sapaan apa lagi tuh? Apa lagi? Yang ada di situ. Kata ganti. Kalau kata ganti, aku, kamu, dia, mereka, kami, kita. Nah, kata-kata itu kamu cari yang ada di dalam teks. Kata-kata tersebut yang tadi Ustaz sebutkan, cari di dalam teks. Kalau nggak ada, apa namanya, kasih tanda straight, bilang nggak ada. Oke, paham ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Ini kita tulis apa ya? tulislah
Ditulislah kata samaan. Aku tadi bacanya gini ya, Salsa. Nah, ada di teks ya. Oh, di teks, kita lihat teksnya. Di belakang. Di belakang. Kalau kamu kayak gitu nggak sih? Berarti kalau nggak ada nggak usah diisi nggak sih? Iya. Gimana sih adik kakak? Lah, tahu gimana sih? Siap sama. Wah, ada yang mau ingin bertanya? Oke, udah paham kan? Sip. Gimana? Ada yang merasa kesulitan nggak? Aman? Oke, siap. Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan nggak? Gampang banget. Gampang kan smart. Oke, makasih. Apaan kata ganti itu gimana sih guys? Sapaan kata ganti ya? Ustaz, sapaan kata ganti itu kayak gimana Ustaz? Seperti kayak aku, kamu, ku, kemudian kau, kami, kita, mereka, kalian, dan lain sebagainya. Beliau, atau nama orang. Makasih Ustaz. Iya. Ada kata ganti. Sesuai dengan teks. Kalau nggak ada, tinggal script saja. Sesuai dengan teks. Sudah cuma scanning teksnya, apakah sesuai? Kalau nggak ada, script. Ada, cuman Tapi itu ya? ya itu nomor aja kali ya? banget aja Oh iya. Iya, untuk kata apa? Seperti kayak di, dari, pada itu tidak huruf kapital. Ya, sama-sama. ya nih yang bagus tuh. Jadi kan kalau misalnya bilang sesuatu kan misalnya dia bilang pakai yang baru saja ngomong gitu. Nama, ya Allah banyak banget namanya. Nama aku. Mau Kalista. Apa sih yang atas tuh? Nama surat ya, ini surat pribadi dulu. Ya, ini surat pribadi. Maksudnya kalau tulis kayak gini, 07. Ya pasti pendek. Ini kan udah angka baru. Kita kayak Oh ya, Ustaz ini praktek ya? iya, maksudnya praktek ya? Ya. Waduh. Oh, praktek sih Ustaz. Oh. Kayak Gimana? menulis surat pribadi. Ini gak ada judulnya. Diam ya kak. Aku mau di Toronto ya Toronto. Di luar negeri itu nanti aku solo. Aku ujian China negara. Kotanya Shanghai kayak di Toronto. Kok masa di Toronto sih? Di Toronto. Ya maksudnya di luar negeri. Tahu, boy.
Tarsa, makan paginya di mana? Hawaii ya? Apa sih? Makan paginya di Hawaii. Iya, mau pergi Hawaii, habis itu jalan-jalannya ke Jepang, habis itu makan siangnya itu di Korea, terus kayak jajannya di Korea, habis itu makan siangnya itu, makan malamnya itu kita ke Cina. Aduh, bosan tiap hari ke luar negeri mau mana lagi? Dia bangun jangan diem. Ada mama kos. In Japan. Kan saya untuk luar negeri. Oh iya. Aku di Jeju. Aku tahu. Aku di mana ya? Di Jogja deh. Mana? Beijing. Jadi cuma Beijing. Tapi karena kita sama Indonesia juga beda negara, jadi kita bahasa Indonesia gimana? Hai teman. Kan aku bilang kita temenannya orang Indonesia, tapi kita kayak saudaranya tuh di luar negeri ya. Aduh, hai teman. Salam sayang you here. Hai teman. Udah guys, cepetan tulis. Basic yang di Helium semua. aku masuk gambar di Aku harap aku gak baik-baik aja. walaupun jangan sih kalau tiba-tiba itu udah walaupun terus dia tuh yang ngomongnya tadi yang kayak Aku harap kamu baik. Surat pribadinya diharapkan ditulis ya sampai selesai. Oke? Sesuai dengan ini yang liburan kalian aku nanti. bikin kacangnya Ya aku bikin ke Aisyah. aku nggak bisa kayak ini paling banyak ini ya jadi kita bikin sama Aku bikin buat Salsa, bikin buat Aisyah, bikin buat aku, buat Vina. apa sih oke Kamu bikin buat siapa? Kamu bikin buat Anwar. lalu bikin buat siapa Saya pergi dari saja. Aku udah sampai ini. kamu udah Nailah sebenarnya kamu gimana? Itu sama aja yang kamu Korea. Aku juga sama ya. Di Papua aja yang Aku mau seorang
international. Betul. Kemudian Universitas Indonesia. Third, makanan si Fire ya Aisyah. It's so cool. Because I just told it. Semoga kita cepat ketemu ya Aisyah. Cari ya. Jadi lihat. Bagus. Udah jangan lihat. Privasi. Perhatikan ya ke depan ya. Perhatikan ke depan. Sebelum dilanjutkan lagi, kita mau ada yang mau dibahas. Manakah yang termasuk surat resmi dan manakah yang termasuk surat resmi? Apa perbedaan surat pertama dan surat kedua? Yang surat pertama nggak ada konsulat. Yang surat pertama tidak, sedangkan surat yang kedua. Oke. Jika kamu diberi tugas membuat surat undangan resmi di sekolah, format surat manakah yang akan kamu gunakan? Dua. Yang ke? Surat pribadi. Apa perbedaan surat pertama dan kedua mengenai surat? Surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau orang lain menggunakan kepentingan pribadi. Surat pribadi digunakan untuk menyampaikan informasi, kabar, atau menunjukkan perasaan. Surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh seorang dari organisasi atau lembaga tertentu yang resmi. Oke, yang surat resmi bertujuan menyampaikan keperluan formal berupa pemberitahuan, kemudian izin. Surat resmi ya. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan, surat pemberitahuan seperti kayak kemarin tuh. Kemarin ada surat apa yang kalian terima dari sekolah? Surat pribadi. Surat resmi, pemberitahuan apa? Agenda semester 1. Oke. Kemudian ada surat izin. Kalau misalkan kalian sakit dan lain sebagainya, izin tempat dan lain sebagainya. Penugasan atau pengumuman kepada staf lembaga terkait. Tuh, itu adalah suatu resmi. Yang menyatakan keperluan formal berupa pemberitahuan, izin, penugasan, atau pengumuman kepada staf lembaga terkait. Perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi dikirim oleh individu, sementara surat resmi dikirim oleh instansi atau lembaga. Surat pribadi penerimanya adalah keluarga, kawan, dan lain-lain. Sementara surat resmi penerimanya adalah instansi atau individu. Kalau surat pribadi sifatnya apa sih? Sifatnya surat pribadi yang di sana. Sifatnya seperti apa kalau surat pribadi?
akrab ya, karena itu kan bahasanya tidak resmi. Kemudian kalau surat resmi sifatnya resmi. Bahasanya kalau misalnya surat pribadi bahasanya gimana? Kalau surat pribadi bahasanya seperti apa? Akrab. Bahasa surat pribadi bahasanya adalah akrab sesuai dengan ukuran lah. Sesuai tata etika atau sopan santun, bergantung pada siapa penerima surat. Ya, kalau surat resmi bahasanya seperti apa? Formal, singkat dan jelas. Isinya kalau surat pribadi menanyakan apa? Kabar, keperluan apa pribadi, kemudian tujuan komunikasi pribadi lainnya. Kalau surat resmi isinya seperti apa? Pemberitahuan, penjelasan, permintaan atau undangan. Ini bersifat agar, sementara surat resmi bersifat resmi. Bahasa pada surat itu yang dapatkan sesuai tata etika atau sopan santun bergantung pada siapa penerima surat. Sementara surat resmi memiliki bahasa formal, lengkap, dan jelas. Isi dari surat pribadi menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sementara itu, isi surat resmi berupa pemberitahuan, penjelasan, permintaan, atau undangan. Struktur surat pribadi dan surat resmi. Berikut adalah struktur dari surat pribadi dan surat resmi. Oke, yang di awal saya pernah jelaskan adalah bahwa pribadi adalah inti masa seperti apa? Tempat dan tanggal dibuatnya surat. Yang kedua, alamat tujuan surat. Yang ketiga, salah pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat, salah penutup, nama dan tanda tangan pengirim. Kemudian untuk surat resmi ada kepala surat atau disebut juga pokok surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Perihal bisa disingkat dengan hal. Kemudian nomor 2, alamat surat yang terhormat kepada direktur utama dan lain sebagainya. Kemudian salam pembuka bisa dengan hormat. Kemudian salam sejahtera dan assalamualaikum bisa seperti itu. Kemudian untuk pendahuluan sehubungan dengan surat ini kami dari PT dan lain sebagainya. Terus isi suratnya kami mengundang bapak atau ibu untuk keperluan rapat di mana, pada tanggal berapa, hari apa, acaranya apa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Penutup atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Salam penutup mengetahui dan lain sebagainya. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, contoh ketua atau sekretaris. Kemudian nama dan tanda tangan penulis surat. Penulis surat berarti siapa? Penulis surat dalam struktur kelas atau struktur OSIS, sekretaris. Jadi nama dan tanda tangan penulis surat yaitu sekretaris. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat yaitu ketua. Ketua OSIS atau lainnya atau Pak Kemsek. Di sini ada yang ingin bertanya mengenai struktur surat pribadi dan struktur surat dinas atau resmi. Ada? Contoh surat resmi beserta strukturnya. Yang pertama ada kepala surat yang diisi dengan nama lembaga. Yang kedua adalah nomor dan tanggal. Selanjutnya adalah alamat. Kemudian salam pembuka, pendahuluan, isi atau inti surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan terakhir nama dan
surat. Kaidah kebahasaan dalam surat. Kaidah yang digunakan dalam surat setidaknya ada 3, yaitu kata sapaan, pronomina, dan kata baku. Kata sapaan dibedakan menjadi 3, yaitu kata sapaan penunjuk hubungan keluarga, kata ganti, kata sapaan penunjuk rasa hormat, dan kata sapaan diikuti nama. Contoh kata sapaan penunjuk hubungan keluarga yaitu kakek, nenek, bapak, dan ibu. Contoh kata sapaan berupa kata ganti yaitu kamu, engkau, dan saudara. Contoh sapaan penunjuk rasa hormat yaitu yang terhormat. Terakhir, kata sapaan diikuti nama, contoh Pak Ferry dan Ibu Mani. Pronomina yang sering digunakan dalam surat. Pronomina ini pronomina. Bahasa lain dari pronomina ini adalah kata ganti ya. Bahasa lain dari pronomina adalah kata ganti. Apa sih kan pronomina itu? Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti apa nih? Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, kemudian kata ganti penunjuk. Ada beda-bedanya lagi kata ganti orang pertama atau persona, kata ganti orang maksudnya. Kata ganti orang, saya, aku, kamu, anda, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata ganti atau pronomina penunjuk. Sini, sana, situ, di sana, di sini, di situ, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga pronomina atau kata ganti penanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu ada 3 kata ganti. Kata ganti persona, kata ganti orang, persona itu orang, kata ganti atau pronomina penunjuk, kata ganti atau pronomina penanya. Paham ya? Ada yang kesulitan nggak sampai di sini? Oke, alhamdulillah. Lanjut. Nah, persona, penunjuk dan penanya. Contoh pronomina persona yaitu saya, aku, kamu, dan anda. Contoh pronomina penunjuk yaitu sini, sana, itu, begini, begitu. Dan terakhir contoh pronomina penanya yaitu apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menulis surat harus digunakan bahasa yang tepat supaya tidak salah. Umumnya menggunakan kata baku seperti yang di surat resmi. Misalnya menggunakan kata saya dibandingkan dengan menggunakan kata saya dibandingkan dengan menggunakan kata ayah dibandingkan dengan dan menggunakan kata dikerjakan dibandingkan dikerjakan. Penjelasan materi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau orang lain secara pribadi. Sementara itu, surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga yang guna kepentingan resmi. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam surat meliputi kata saya, misalnya kakek, nenek. Udah, silakan kalau misalnya belum selesai, silakan diselesaikan. Nanti ada speaking lagi. Yeay. Nice breaking. Yuk, silakan kalian berdiri. Nih, waktu aja. Oke, kita bisa 1, 2, 3. Ya, seperti ya. Nih, usahakan bagikan ini. Usahakan bagikan ini. Nah, petunjuknya adalah satu di sini, di tengah-tengah, taruh di tengah-tengah, taruh di tengah-tengah. Oke, nah. Udah, taruh di tengah, udah kan? Nah, taruh di tengah. Nanti Ustaz akan yang pertama, kalau misalnya Ustaz sebutkan
sebutkan pipi, kamu pegang pipinya, pipi kamu sendiri. Kamu misalkan Ustaz bilang siku, kamu langsung nyentuh siku. Kalau misalkan Ustaz bilang perut, berarti kamu nyentuh perut. Belly. Kalau misalkan Ustaz sebut stabilo, berarti kamu serubutan nih. Semua anggota kelompoknya kamu serubutan stabilo, siapa cepat dia dapat. Berarti yang dapat dia yang menang. Paham ya? Kita trial dulu. Jadi Jabat-jabatan paling. ayo. Bersiap. Ayo silakan, hati-hati. Kacamata dan lain sebagainya, hati-hati. Silakan. Persiapan. Dah? Udah belum? Ustaz sebut pipi. Oke. Ustaz sebut perut. Oke. Ustaz sebut siku. Oke. Ustaz sebut stabilo. Ya. Oke, trial ya. Sekarang coba lagi. Kita ulang lagi. Persiapan. Ustaz sebut pipi. Oke. Ustaz sebut siku. Ustaz sebut perut. Ustaz sebut pipi. Ustaz sebut stabilo. Oke, terakhir, percobaan terakhir. Dah? Ustaz persiapan. Enak banget banyak. Persiapan. Ustaz sebut siku. Oke. Ustaz sebut pipi. Oke. Ustaz sebut perut. Oke. Ustaz sebut stabilo. Ya. Apaan? Bagus semua. Apaan semuanya? Oke, sekarang duduk di tempat masing-masing. Duduk di tempatnya berkelompok. Oke, yang belum selesai silahkan selesaikan. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Oke, kalau yang bagi belum selesai silakan keluar ke depan. Bagi yang sudah selesai, nanti Ustaz akan tambahkan sebagai nilai kalian di nilai tugas kalian, jadi nilai plus. Untuk surat pribadi, itu nilai plus buat kalian. Iya. Kalau surat pribadi ada nilai plusnya. Kalau surat pribadi ada nilai plusnya. Iya. Ini semua apa nih? Surat pribadi apa? Dinas, keluarnya 40.
kalau acara sehubungan dengan apa namanya acara ini, kami mengundang saudara, bapak atau ibu untuk hadir di acara pada hari turunnya tanggal, ini kedua, kemudian tempatnya di mana, jamnya berapa, acaranya apa. Oh ya, nanti terakhir per kelompok buatin yel-yel ya. Itu buat penutupan, apa namanya pembelajaran ini. Yel-yel. Lagu yel-yelnya ya. Iya, tambah lagu. Biar tambah semangat walaupun keadaan siang. Malam pagi. Ya, buat yel-yelnya berkelompok ya. Oke. Atau pakai jangan. Ini yel-yel aja. Yel-yel aja. We are Kania. You are. High five. We are. Kalau yang resmi, We are. kalau yang resmi, sekarang buat ini, fokus di yel-yel ya. Kalau misal orang juga udah, yang lain loh. Mau ada gerakan, silakan. Kalau nggak ada gerakan di luar, silakan. Ya.
Apa nih yang udah siap banget? Nah, lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. 30 detik lagi. Persiapan yel-yel kelompok. Oke, 10 detik lagi. Udah siap? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Siap? Oke, siapa yang mau mulai duluan? Oke. Silakan kelompok. Kelompok apa namanya? Haifa, silakan. 1, 2, 3, go! We are Kalian. Caca. Be aggressive. Be aggressive. High five. We are gorgeous. Yeah. Oke, siapa lagi? Oke, kamu siap? Siap. Silakan mau berdiri atau duduk aja? Duduk aja. Silakan. Dimulai kelompok. Mas. Bukan. Silakan. Masa? Kami mau pulang. Oke. Silakan. Sebelah. Kelompok sebelah. Silakan. Yuk. Silakan dimulai. Let's go. Aku sampai 1, 2, 3. Oke, mau duduk berdiri silakan. Dah? Ya. Oke, silakan. Everybody hands up in the air. We are Nadel. Oke, kita sebelum menutup, Ustadz mau kesimpulan dulu, sebentar. Kesimpulan dulu yang pertama. Yang kita pelajarin hari ini apa aja? Unsur-unsurnya apa aja? Kemudian kalau bahasanya surat resmi apa? Bahasa surat resmi baku. Bahasa surat pribadi apa? Apa? Atau baku. Kemudian tujuan untuk surat pribadi apa? Untuk personal kan? Personal. Kemudian tujuan untuk surat resmi apa?
Menyampaikan informasi. Mau menyampaikan informasi atau Mengundang. izin, Permohonan. pemberitahuan, dan lain sebagainya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah.